Pesan yang indah dari Nabi SAW terhadap orang yang ingin mendapatkan cinta Allah. Tinggi loh cintanya Allah itu ya. Jadi banyak sebab Allah mencintai kita. Di antara ini salat tepat waktu, orang yang memurnikan tauhid, orang yang melaksanakan amanah, itu semua dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ada amalan yang bikin Allah cinta, sampai kita ini iki. Tetapi Allah kalau mencintai orang tidak sama dengan manusia mencintai manusia. Kadang-kadang sering diuji. Idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai seorang maka diuji, sering diuji dia. Lalu Nabi mengatakan yang paling besar ujiannya para nabi. Setelah itu orang yang selevel dengannya dalam iman. Setelah itu bawahnya. Makanya disebutkan dalam hadis kemarin kan, dunia itu ibarat penjara bagi orang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Di kesempatan ini kita masih diberikan iman, kesehatan, ya, serta nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung. Salat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis nomor 15 atau 471. Duduk kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah SAW, Rasulullah telah memegang bimangkibaya, dua pundakku. Jadi Nabi Muhammad ya pernah bertemu Umar ibnu Umar, lalu memegang kedua pundaknya. Faqala, maka beliau menyatakan, kun fit dunya, kun, jadilah kamu fit dunya, di dalam dunia ini, ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau orang asing, aw abirus sabil, atau orang yang menyeberang jalan. Rasulullah SAW ini ada yang mengatakan abirus sabil itu pengembara, ya, di dalam terjemahan, ya. Nabi SAW telah bersabda kepada sahabat mulia Ibnu Umar, ya, dan waktu itu beliau memegang dua pundaknya. Ini menunjukkan beliau dekat sekali dengan sahabat Ibnu Umar ini, dan beliau juga hendak mengatakan sesuatu yang sangat penting, ya, dalam
kehidupannya. Maka beliau pegang pundaknya supaya betul-betul dekat dan diperhatikan. Lalu beliau mengatakan, kun, jadilah kamu fit dunya, di dalam dunia ini, ka'annaka gharibun, seakan-akan kamu orang asing ya. Jadi di sini disebutkan di dalam syarah hadis ini, latarkan fit dunya wala tatikit watonan. Ya, janganlah kamu menyangka dunia ini sebagai tempat tinggalmu. Jadi orang asing itu selalu ingin kembali ke negerinya. Dan negeri ini, negeri kita ini adalah akhirat. Sebagaimana Nabi mengatakan, la aisha illa aisul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dan orang asing ini ya tidaklah membawa kecuali sesuatu yang penting ya. Tidak akan membawa yang penting ya, kecuali yang penting-penting saja. Jadi misalkan kalau kita sedang haji ya, kan di sana kita menjadi orang asing ya, maka yang dibawa itu yang penting-penting, yaitu paspor misalkan, uang saku. Tidak mungkin membawa hal-hal yang tidak penting. Maka diibaratkan seperti itulah kita hidup di dunia. Atau abirus sabil, atau orang yang melewati jalan ya. Jadi di sini disebutkan pengembara ya. Kalau diterjemah ini disebutkan pengembara. Kalau di situ apa, Pak? Kalau diterjemah jenengan diartikan apa? Perantau ya. Orang rantau ya. Jadi orang rantau sama. Tidak ada orang yang merantau yang tidak merindukan tempat asalnya. Maka seorang mukmin itu kalau sudah betul-betul di dunia itu merasa cukup, maka ada kalanya orang itu mengatakan hidup di dunia segini ya, bosan ya. Makanya ada yang sangat kepingin ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian sahabat diceritakan ketika mereka ini mau meninggal, banyak yang senyum-senyum karena dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah capeklah ngurusi kehidupan dunia ini. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan adalah Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, berkata, idza amsaita, apabila di sore hari, fala tantadhis sabah, maka kamu jangan menunggu waktu pagi. Ini menunjukkan bahwa saya panjenengan diperintahkan, diajarkan oleh beliau jangan menunda-nunda suatu urusan amal yang bisa kita kerjakan di sore hari. Jangan nanti besok pagi aja ya, atau hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Wa idza asbaghta fala tantadhiril masa, dan apabila di waktu pagi kamu jangan menunggu di waktu sore, karena seringkali kesempatan itu tidak terulang. Dan insya Allah kita belum pernah mengalami hari yang sama dengan hari kemarin. Mesti suasananya berbeda, keadaannya berbeda, suasana hati juga berbeda. Mungkin tempatnya bisa sama, tapi keadaannya akan selalu berbeda ya. Insya Allah kalau bapak-bapak ini ya bekerja di kantor atau lebih-lebih jadi dosen atau guru, di kelas yang sama itu akan mengalami sesuatu yang beda-beda ya. Kemudian dinyatakan di sini, wa khudh min sihhatika limaradika, ambillah masa sehatmu untuk menyongsong masa sakitmu. Jadi ambillah kesempatan di waktu sehat daripada menunggu sakit begitu ya. Jadi kalau waktu sehat ini gunakan waktu sebaik-baiknya untuk meraih kebaikan-kebaikan. Karena kalau sudah sakit, yang ada itu adalah penyesalan. Iya rek, biyen gak gelem nang masjid, biyen gak ini. Ya, misalkan orang yang asalnya bisa melihat
tiba-tiba kecelakaan kemudian terjadi kebutaan seperti itu, atau yang biasanya jalan dengan baik ternyata sulit untuk berjalan dan duduk, itu juga begitu. Maka kesehatan ini termasuk nikmat yang besar yang dinyatakan oleh Nabi banyak dilalaikan oleh manusia. Ada dua nikmat kata Nabi yang banyak manusia tertipu dengan nikmat itu, yaitu as-sihhah wal farah, yaitu kesehatan dan kesempatan. Ketika sehat tidak digunakan sebaik-baiknya, ketika ada kesempatan juga tidak gunakan sebaik-baiknya. Saya belum pernah mendengar ada orang itu getun menjadi orang baik, Pak. Belum pernah. Ketika misalkan SMP atau SMA atau kuliah, dia menjadi baik itu nggak ada yang getun dah aku biar nabi, nggak pernah. Justru orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, yang merugikan dirinya, yang nakal, itu mesti ngomong ketika Tuhan lapo bien, kan begitu. Dan penyesalan itu mesti datang di belakangan dan sering terlambat, begitu, sering terlambat dan tidak bisa diulang kembali. Maka seorang mukmin itu sebagaimana yang dikatakan Ibnu Umar, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Aid Al-Qarni, sesungguhnya seorang mukmin harus punya prinsip hariku ya hari ini. Belum tentu besok kita juga masih hidup. Maka kesempatan yang diberikan Allah monggo digunakan sebaik-baiknya. Sama dengan kita diberi kesempatan untuk bangun di waktu malam oleh Allah Ta'ala, tiba-tiba ya tanpa ada yang membangunkan, tanpa ada alarm, tiba-tiba langsung biar, iya kan Pak? Itu kan yang dibangunkan Allah itu. Lalu jangan lihat jamnya, terus yang apa? Responnya isi, karena ngomong gosik, akhirnya ya kok sih hilang nggak kesempatan yang terbaik? Hilang. Dan itu insya Allah jenengan saya pernah mengalaminya. Wis gak usah lincip-lincip ya, pernah mengalaminya, ya betul kan? Ya. Terus juga wamin khayatika limautika, dan gunakan masa hidupnya untuk menyongsong saat kematian. Karena kalau sudah menjelang mati, diceritakan dalam Al-Quran atau dalam hadis, orang itu semuanya akan menyesal. Apalagi ketika dia di akhirat, orang baik itu loh menyesal. Apa penyesalannya? Kenapa aku kok hanya seperti ini amalanku? Karena dia sudah melihat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek saat ini kan masih tiang niku nek mboten angsal hidayah masih diomongi salat subuh ini, ya wis tetep ngoro ae. Karena tidak tahu bagaimana balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seperti itu jelas getune nemen, sing apik getun. Ya, apalagi orang yang kurang baik, apalagi yang ahli maksiat, yo getune luar biasa. Dia gunakan kehidupan mudanya untuk hanya bermaksud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehidupan ini memang sebuah nikmat Allah yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kata Nabi, ikhris ala ma yanfa'uka wa la ta'jiz. Ya, gunakan hidup itu untuk meraih sesuatu yang bermanfaat, baik urusan dunia maupun akhirat. Dan jangan kamu lemah. Ya, jangan kamu lemah. Bisa dipahami ya? Jadi ini nasihat yang sangat berguna bagi kita dari Nabi SAW dan juga keterangan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Al-Khattab. Mudah-mudahan ini menjadi cambuk bagi kita ketika kita malas-malas. Mudah-mudahan Allah ingatkan nasihat ini supaya kita menjadi orang yang selalu berupaya untuk meraih kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 16 atau nomor 472. Wa Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, Salim bin Sa'ad As-Sa'idi, Sal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun, telah datang seorang laki-laki, ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mendengar nama Nabi, saya ingatkan jangan sampai lupa membaca, baik di dalam hati atau di lisan. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan ada hadisnya jelas. Ya. Kadang-kadang nek dikai ngeten keterangan nolak podo ngono kan. Lah jane hadise podo kok kate gak podo nggih. Lucu itu. Jadi senengane ndolek sing seje. Kalau saya tuh kok seneng yang sama, Pak, daripada yang seje. Contohnya misalkan kita takbir meletakkan tangan kan ada riwayat di dada, ada riwayat di bawah dada, nggih, di atas pusar. Atau ada yang di bawah pusar. Atau ketika takbir apalah. Kalau jamaah di situ kebanyakan meletakkan di bawah dada, saya senangannya podo. Cek gak aneh ya. Asalkan ada dalilnya. Jadi kita bisa pilih yang sama supaya tidak jadi tanda tanya. Karena tidak semua orang tahu ya. Seperti ada misalkan yang di YouTube itu ada Ustadz Yazid Jawas ya, meninggal dunia, itu ada yang nyolati di kuburannya, itu juga rame. Ketika melepas sandal aja banyak yang nggak tahu bahwa melepas sandal ke makam salah satu adab ke kubur misalkan ya. Nah itu perlu kaum muslim itu belajar dari yang lain. Kalau kelihatan aneh jangan langsung disalahkan juga, tapi dilihat apakah ada pernah dilakukan oleh Nabi SAW, sehingga kita berkeinginan untuk menambah ilmu ya. Seperti imam dan makmum sejajar. Kalau 2 orang itu saya dulu melihat itu pertama kali di Ikim Malang, sholat aneh ini ternyata ya ngono aja nih. Setelah belajar ya ono di kitab Bulughul Maram lo ada. Nah ini contohnya. Kalau misalkan ada alternatif sunnah-sunnah yang sama, ya lebih baik kita sama. Lebih-lebih yang dihadapi orang awam di kampung-kampung. Kalau di sini saya nggak masalah, di kampus-kampus juga tidak masalah. Ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu akhabbani Allah. Ya Rasulullah, kata orang ini, tunjukkanlah aku terhadap satu amal, apabila aku mengerjakannya aku akan dicintai Allah ya. Yang kedua apa? Wa akhabbani nasu, dan aku dicintai oleh manusia. Jadi hubungan vertikalnya dengan Allah itu dia mendapatkan cinta Allah, hubungan horizontalnya itu dia mendapatkan cinta manusia. Faqala, maka dia bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Zuhud itu tidak rakus, menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Menerima itu Pak ya, tidak pernah kepingin apa yang dimiliki orang lain, tidak sibuk memikirkan nikmat orang lain sampai lali terhadap, lupa terhadap nikmat Allah terhadap dirinya sendiri. Bisa lupa Pak orang itu kalau sibuk ngurusi nikmatnya orang lain, sehingga dia tidak bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada dirinya. Betul enggak kira? Kalau orang itu ada orang dapat nikmat dihitung-hitung, nikmatnya orang dihitung-hitung, nikmat itu gak tahu dihitung. Padahal sesungguhnya yang ditanyakan oleh Allah Ta'ala besok-besok adalah ya nikmat yang kita terima. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya kita begitu. Maka zuhud ini akan menenteramkan jiwa dan melapangkan dada. Orang yang zuhud itu terhadap dunia seakan-akan orang yang merdeka, karena dia tidak terikat dengan nikmat-nikmat dunia dan perhiasannya. Ya senang kalau diberi nikmat bagus, tapi ya biasa. Ada orang itu yang diberi nikmat lebih baik darinya, dia juga biasa. Wong ancene takdiri dewi-dewi. Ya
masih sekolah podo, bangkune jejer. Nasibnya itu loh bisa berbeda-beda. Ya, dan letak kebahagiaan itu bukan di banyaknya nikmat, tapi seberapa jauh kita bisa menikmati nikmat Allah Ta'ala, mengerti tentang nikmat Allah yang berikan kepada kita. Ya, contoh sederhananya misalkan bapak-bapak misalkan pakai sepeda motor tahunnya lama. Tahun pinter Pak? Kayak sepeda saya misalkan 2001 ya. Berang tahun pun ini. 21 tahun ya. 23 tahun. Bahkan ada yang lebih tua daripada saya. Kata Nabi, kalau nikmat dunia itu lihatlah yang bawah. Jangan lihat yang atas, supaya kamu tidak mengecilkan nikmat Allah yang diberikan pada dirimu. Sepeda motor yang lama itu keunggulannya ada Pak. Barang tua ini kuat isin, kuat sembarang kalir. Kuat sembarang kalir memang ya. Diangkutin, jangan lihat sepeda motor lama-lama itu berapa kintal itu ya gak benceng, gak. Terus kalau diparkir loh gak deg-deg belas. Kadang-kadang kontaknya kandil loh, ya aman-aman saja. Yang dikhawatirkan cuma mogok. Mogok. Ya, apalagi kalau Vespa lama, sekarang mahal Pak. Sekarang mahal. Itu yang saya takuti cuma satu, bani gembos. Karena sudah kalau bani gembos, orang iso mlaku bisa. Ya. Dan kendaraan paling aman saat saya berkendara saat itu, karena nggak ada begal itu terus nyegat itu, kurung suarane seminggir. Saya pernah di rahasia polisi waktu itu, STN-nya tertinggal di rumah. Ada Pak, tapi tetap ditilang. Kalau jopo ya tetap ditilang. Jari ini apa? Supoltasi. Jopoan mas saiki aja saiki aku kok dikon ngangkut nang motor ya apa. Takut dia ngangkut Vespa. Wong wesi kabeh ya. Itu contohnya. Dinikmati ya nyaman saja, kemana-mana nyaman. Disyukuri. Bahkan Allah tahu kok orang yang menikmati itu. Makanya kalau pas mogok atau apa itu mesti dekat rumah, dekat teman gitu, nggak pernah gudong ya. Nah, yang biasanya kendaraan atau apapun yang tidak bagus itu aman Pak, tapi tidak nyaman ya. Tidak nyaman ya, tapi aman. Nah, kalau jenengan melihat yang atas, jadi kau enak sepeda motor nih. Gak bawa sepeda motor tahun 2001 ya, di salib PCX iri. Enak ya, enak anyarnya. Ya, sama dengan naik mobil yang mahal itu. Saya pernah sama jamaah itu. Kalau sanjang itu, coba mobil sama enak sama karek numpai cari. Ya bener jawabannya. Nah, kalau ini mantan ganti oli, ganti filter, nyetel, enggak sampean. Iya, kalau pikir-pikir iya bener ya. Makanya orang yang punya mobil terus ditunuti uang itu, yang repot sih ditunuti. Enggak nek semari mulai rusuk kabeh, sinten yang ngerasa sih. Sing nunut kan tinggal bilang terima kasih. Ya, itu cara menikmati hidup supaya kita itu betul-betul bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Resepnya Nabi sederhana. Tapi kalau urusan akhirat, undur man fauqakum. Perhatikan, lihat, amati orang yang di atasmu dalam hal ketaatan, amal saleh. Lah podo iso. Aku kok gak iso. Ya, tapi untuk nikmat dunia kalau sudah usaha maksimal ya sudah calling down ya jenis takdir saya ini ya. Tapi orang mukmin insya Allah selalu baik, sakit ya baik kalau sabar, sehat ya baik kalau bersyukur. Dan memang kadang-kadang orang itu diuji dengan ujian yang berat kalau imannya tebal. Nah imannya tipis, paling ujiannya wenteng-enteng, sandal jepit jamaah hilang,
Tapi kalau sudah imannya tebal pasti akan mengenai dirinya atau keluarganya atau siapapun. Dan itu kalau diamati ya bentuk sayangnya Allah Ta'ala pada kita aslinya. Kalau kita baca-baca literatur itu, kenapa? Karena Allah bisa menghilangkan dosa-dosa lewat sakit itu. Allah bisa memasukkan surga orang yang sakit dengan sabar, orang yang dengan sakit itu Allah akan bisa mengangkat derajat orang itu di kemudian hari. Ya, saya punya teman yang sakit 3 tahun, ternyata sekarang hidupnya itu dari terapi. Ya, Ustadz Khairi itu ya, itu saya tanya, kok bisa saya pernah sakit 3 tahun, sakit saya, akhirnya saya belajar, sekarang malah kerjaannya ngobati orang sakit, dikasih Allah ilmu. Ya, ini contoh. Allah kan dia nggak tahu kalau rencana Allah 3 tahun ke depan, mau menikah kita tahun ke depan, gitu. Yang berikutnya, izzat, ya, wazhad fima indan nas, dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di sisi orang lain. Yuhibbukan nas, niscaya Allah akan senang terhadap kamu, cinta terhadap kamu. Artinya panjenengan tidak pernah iri terhadap anugerah Allah terhadap orang lain, tidak pernah rakus, tidak pernah menunjukkan sikap yang tidak baik. Orang itu siapapun, Pak, itu nggak suka sama orang yang rakus, siapapun. Ojo mane menungso, kewan yang rakus sampe getak kadang-kadang. Punya ayam 10, yang 1 biasa-biasa saja, yang 8 biasa, yang 2 rakus. Kadang-kadang mencekel. Sik, koncone mangan. Ya. Termasuk kita juga pasti diamati orang di dalam tata cara makan kita, bersikap dan seterusnya. Terutama misalkan ada orang misalkan kenduren niku dene njupuk situk dhek njupuk 5, sampe lirik mboten. Wan lirik padahal ote-ote lho, dilirik. Akhirnya nyimpul nang ngene, iku jek ote-ote ku diborong gane kaplingan. Nah ngoten ya. Kalau orang itu rakus terhadap hal yang kecil, mungkin nggak rakus terhadap yang lebih besar, sangat mungkin. Makanya orang itu kalau tidak bisa bersyukur terhadap yang kecil, ya kemungkinan yang besar pun dia tidak bersyukur. Makanya semuanya dilatih Allah lewat hal yang kecil-kecil. Dan orang pun seperti itu. Jangan kira orang itu tidak ngamati, Pak. Mesti diamati. Apalagi jenengan itu jadi guru. Anak sekarang ngapal, Pak, sepatu ini. Saya pernah pakai sepatu baru dikasih anak-anak. Saya wali kelas. Atau pernah beli juga. Langsung ditik kadang-kadang. Kenalan, Pak. Apa kenalan? Kan baru. Jadi arwah ini. Padahal saya nggak ngomong apa-apa. Berarti guru itu mesti diamati oleh sesuatu. Sekalipun dia tidak merasa diamati. Ada seorang guru yang pangapunten ya, perempuan. Kalau dia habis nerangkan itu terus ngambil wedak ngaten-ngaten ya, nang ngarepe siswanya. Itu dibicarakan. Oh, diamati kabeh yo. Itu suka tidur saat ini kadang guru ini keturun di video. Cok ngono rek kurang ajar kon niku. Engko di telegroup. Orangnya capek mungkin ya. Habis ketiduran. Atau menderita gula ya. Tahu diabetes itu ya. Seperti itu. Saya akan dipahami gini. Jadi pesan yang indah dari Nabi SAW terhadap orang yang ingin mendapatkan cinta Allah. Tinggi loh cintanya Allah itu ya. Jadi banyak sebab Allah mencintai kita. Di antara ini salat tepat waktu, orang yang memurnikan tauhid, orang yang melaksanakan amanah, itu semua dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ada amalan yang bikin Allah cinta, sampai kita ini iki. Tetapi Allah kalau mencintai orang tidak sama dengan manusia mencintai manusia. Kadang-kadang sering diuji. Idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai seorang maka diuji, sering diuji dia. Lalu Nabi mengatakan yang paling besar ujiannya para nabi. Setelah itu orang yang selevel dengannya dalam iman. Setelah itu bawahnya. Makanya disebutkan dalam hadis kemarin kan,
dunia itu ibarat penjara bagi orang mukmin, dan ibaratnya adalah surganya orang kafir. Makanya jangan berharap koyo sinetron ini atau anggapan orang-orang itu kalau takwa doa ini akan mendatangkan uang 1 miliar, kan ada ya di YouTube, Pak. Baca ini akan kewalahan menerima uang. Ya kewalahan ya 3 miliar teman nggih. Kewalahan. Tapi bagi yang biasanya pegang uang 10 M lebih ya gak kewalahan. Karena dia sudah biasa. Ya. Berikutnya An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan zakara, telah ya mengingat ya atau melihat Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab ma asaban nas minad dunya, apa yang menimpa manusia dari dunia ini. Artinya Umar bin Khattab ini melihat manusia pada saat beliau itu sudah banyak yang sangat cinta dunia, ya. Jadi bukan bayanu makana alaihi salatu wassalam minaz zuhud, ya. Lalu Umar mengingatkan, faqala, maka Umar berkata, laqad ra'aitu Rasulullah SAW, sungguh aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadhallul yauma yaltawi ma yajiduna ma yajidu taqalan yamla'u bihi banahu. Aku pernah melihat Rasulullah kadang-kadang sehari penuh tidak mendapatkan makanan, walaupun hanya korma yang terburu untuk mengisi perutnya. Ini zuhudnya Rasulullah SAW dalam urusan dunia, ya. Tidak pernah Nabi itu perutnya penuh dengan makanan memang, okay? Ya. Mungkin beda dengan umatnya, ya. Umatnya itu banyak yang penuh, okay? Makanya kita untuk mengendalikan nafsu perut itu disuruh apa? Puasa. Kemudian makan itu jangan berlebihan. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minumlah jangan berlebihan, terlalu banyak sampai kewarken, ya. Ya. Insya Allah kalau sudah tua-tua itu makannya sedikit, Pak, ya. Kurang-kurang sendiri, ya. Makan banyak tidak bisa. Ya. Kemudian juga israf dalam makan minum itu termasuk, kalau saya memahaminya, nilai nominal makanan itu terlalu berlebih-lebihan. Artinya tidak wajar, ya, nggak wajar itu. Misalkan di televisi pernah ada hidangan berupa es krim yang harganya 200 juta. Gak usah tuku sampean. Sampean tuku es krim sing normal lain. Ini kok abnormal, Pak. Masa regane 200 juta. Ada telur ikan kaviar itu yang harganya sekian ratus juta. Gak mangan ngono, gak patek sampean iki. Lebih baik gunakan itu untuk hal yang lebih bermanfaat. Kira-kira kalau makan es krim berlapis emas niku nek ngengek dadi mutiara. Ya, paling jenengan kan viral gitu aja. Ya, kelihatan wah. Nah, ini juga amat bergantung dengan kemampuan kantong seseorang memang. Tapi tetap hidup sederhana itu sebagai satu konsep hidup yang ditunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kadang-kadang beliau yang makan enak, kadang enggak. Kadang-kadang disuguhi sahabat hanya apa? Yang dari ada cukanya itu apa, Pak? Bukan cuka, apa? Kalau sego goreng apa? Acar gitu, ada nama kan gitu. Kalau beliau mengatakan sebaik-baik makanan itu acar ini loh gitu. Nikmati gitu loh. Jadi biasa makan enak, ada biasa. Jenengan jadi manusia juga begitu, yang contoh Nabi, ya. Kalau berkesempatan makan enak, monggo. Ya, jangan terus tidak enak terus juga. Karena apa? Nikmatilah rezeki Allah sewajarnya. Sewajarnya. Jadi kalau mau zuhud bukan berarti jenengan tidak boleh makan enak,
boleh makan enak, nikmati, tapi ya dicukupkan sebagaimana keperluan tubuh kita, jangan melampaui batas. Niki rada wangel ngamal mangan, enggak berlebihan. Kadang wis mangan teko manang kantor ana bancaan yo melok pisan, padahal wetenge jek warang. Wangel iki. Angel apa mboten? Angel, ketoke sederhana ini. Tapi begitu. Ya. Jadi itulah kehidupan Nabi SAW. Yang terakhir yang saya sampaikan, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat tufiya Rasulullah SAW wa ma fi baiti syai'un ya'kuluhu tu kabidin illa satru sya'ir fi raffin li. Ya. Kata Aisyah, sewaktu Rasulullah SAW itu wafat di rumah saya, beliau tidak meninggalkan sesuatu yang bisa dimakan kecuali sedikit tepung gandum, yakuludu kabdin, ya, yang ya, tepung gandum yang terletak di antara rak, ya, itu katanya syatri syair, jadi hanya separuh, ya, separuh syairin firra, di raf itu rak, ya, tepung gandum yang terletak di atas rak, ya. Fa'akaltu minhu, maka aku makan darinya hatta tola alayya, sehingga masanya itu panjang. Fakiltu fafania, maka kemudian aku takar dia dan tepung itu habis. Jadi artinya ini menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha anaknya orang yang sangat kaya. Sinten bapak ya? Abu Bakar As-Siddiq itu kaya banget. Ternyata beliau sudah biasa hidup seperti itu. Dan sempat ya memang sebagian istri Nabi protes terhadap kehidupannya, karena istri sahabat tidak seperti itu. Akhirnya Nabi mengatakan diantaranya kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau engkau ingin hidup seperti para wanita yang lain itu, ya monggo, aku berikan kamu sesuatu yang banyak, lalu aku ceraikan. Melendi. Jadi Aisyah milih jadi bojo jenengan mawon ya. Nah itu, dan memang suami istri kudu ngoten Pak. Artinya suami dan istri saling berimbang dalam macam-macamnya. Ya wis gak pantes lah kalau istrinya, suaminya zuhud, baganya biasa, terus ngejak bojone gelangnya sampai sikut ngono nggih. Akhirnya itu pembantu nih kan begitu. Makanya seleranya sama. Kalau memang sederhana, tidak tukaran Pak kalau seleranya sama. Kalau seleranya yang satu high class, yang satu biasa, itu bisa jadi suaminya kalau dijak bobo diuring-uring aja, walano kelambine gak cocok sama ini, ya gini, dan terusnya. Makanya ini Rasulullah ngajari kita kehidupan yang begitu sederhana. Dan memang di dalam riwayat yang ada di Tarhib wa Targhib itu, di waktu beliau tua Nabi SAW ini pernah berdoa kepada Allah supaya mati dalam keadaan miskin. Sampai Aisyah tanya, kenapa ya Rasulullah? Karena kalau orang itu miskin, sama miskin baik atau kaya baik, itu selisih surganya 500 tahun Pak. Orang miskin masuk dulu 500 tahun sudah nikmati surga, orang kaya baru masuk. Berarti anak melarat mawon Pak. Ini soal takdiri sampai itu jatah sugih nggih. Nikmati kekayaan itu. Nggih, yang penting tidak rakus dan tidak mengambil hak-hak orang lain. Termasuk ketika miskin jangan mengambil hak-hak orang lain juga. Karena ada orang miskin yang rakus. Wis melarat rakus, wis rakus gak sugih lah coro sih. Makanya kadang-kadang panjenengan juga lihat loh, di dalam kehidupan nyata itu, misalkan naik mikrolet yang seharusnya ongkosnya 5.000, sudah patokannya dari pemerintah segitu, jenengan bayar 10.000, dibayar ditarik pinten. Kadang-kadang disusui pinten, ada yang 4.000, ada yang 3.000, jenengan mangkel ndak itu? Mangkel padahal 2.000 mangkel, padahal duit 2.000 sih gembledak nang omah. Kenapa? Karena jenengan diperlakukan tidak sama dengan yang lain, ya kan? Tidak berlaku adil, itu menyebabkan orang sakit hati.
Yang melakukan seperti itu, curang seperti itu, ya kadang-kadang yang melarat. Makanya seorang muslim yang diuji kemelaratan tetap jangan rakus. Jangan rakus. Sebagaimana yang kaya pun jangan rakus, karena zuhud itu menyebabkan kebaikan dunia dan akhirat. Tapi ngomong ngeten iki kok ya gak payu Pak zaman sakniki. Sampai anak sing ngomong ngeten ya jarine. Ndolek sing haram ae. Angel. Apa mana sing haram niku lambene setan Pak sampeyan. Sampeyan enten kanca-kanca sampeyan maca donga. A'udzubillahi min syaitonin nasi wal jin. Pernah Rasulullah tanya, apakah setan ada? Apa manusia ada setannya? Ada sih. Jenengan kan bisa baca doa biasanya, baca surat itu. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal enten berarti. Jadi setan dari jenis manusia. Jadi setan itu bukanlah makhluk tersendiri. Makhluknya itu ada jin, ada jin, manusia dan malaikat di Al-Qur'an. Termasuk iblis itu karena minal jinni. Iblis itu termasuk bangsa jin. Lalu setan apa? Setan adalah sifat yang melekat pada diri manusia, yang selalu menghalangi orang untuk melakukan kebaikan. Itu berarti setan. Ya. Makanya disebut wa idza khalau illa syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang-orang munafik itu ketika kembali kepada setan-setan mereka, apakah mereka kembali kepada genderuwonya? Enggak. Kalau jangan dilihat tafsir, kembali kepada pemimpin mereka yang kafir. Mereka mengatakan kami bersama kalian. Jadi setan itu bukan makhluk tersendiri, tapi memang jin atau manusia yang memiliki sifat yang buruk dan selalu menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati terhadap manusia seperti ini, ya. Saya kira cukup ini. Tanya berkaitan yang tadi amalan yang dicintai Allah sama amalan yang dicintai manusia. Saya mungkin tanya Ustaz, konsep yang dicintai itu seperti apa? Maksudnya begini, kalau misalnya saya mencintai seseorang, biasanya kan saya justru malah memberikan banyak sesuatu tadi ya. Tapi kalau sekarang kadang-kadang ada orang yang menurut kita yang tadi itu amalnya baik sehingga dicintai Allah, tapi malah kehidupannya itu susah. Maka kan ada kadang istilah harusnya ini rezeki anak soleh gitu kan. Harusnya malah diberi, tapi kadang-kadang orang yang baik justru malah kehidupannya susah. Apa yang maksudnya konsepnya dicintai Allah malah hidupnya susah gitu? Ya begini, pada dasarnya yang mengerti apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadangkala memang orang yang dicintai Allah dijadikan kaya oleh Allah ta'ala, seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya, dan nabi-nabi yang lain yang kaya-kaya itu Pak. Itu menunjukkan Allah tahu bahwa si fulan ini kalau aku kasih kekayaan akan semakin bersyukur dan baik. Nah, Allah akan berikan itu. Itu juga ujian Pak di dalam Al-Quran. Jadi khair wa syarri fitnah, baik dan buruk ya ujian. Ada kalanya orang itu tidak demikian menurut pandangan Allah. Ketika Allah mencintai dia, kemudian Allah menguji dia, ternyata dia banyak berzikir, banyak ingat, banyak koreksi diri. Tapi kalau dia sedang enak, sering lengah, maka Allah mencintainya akan dibikin seperti itu. Dan tipe manusia itu kan ada 4 di dalam tafsir Al-Quran itu. Saya lupa tafsir Ibnu Katsir. Jadi ada sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhir. Orang yang celaka dunia, celaka akhirat. Sudah kafir melarat Pak. Atau sudah kafir senengannya main, minum. Kan ada orang itu tipe paling jelek. Ada yang kedua sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Bahagia di dunia tapi celaka di akhirat. Dan perlu jenengan ketahui orang yang bahagia di dunia itu bahkan memiliki sampai triliunan uang. Tapi jenengan perlu ingat hadis Nabi, besok orang yang sangat kaya itu akan diambil Allah Ta'ala. Lalu kalau dia kafir dimasukkan neraka, lalu ditanya, wahai hambaku, pernahkah kamu hidup enak di dunia? Tidak sama sekali ya Allah, lali wis. Nah, eling-eling ngeten ya, insyaallah bisa mengerem gitu ya. Ada yang sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah.
celaka dunianya, artinya nggak enak, nggak nyaman, ya pokoknya hidupnya sengsara. Tapi bahagia akhirnya karena dia beriman. Orang ini juga akan diambil oleh Allah yang segitu, nanti dimasukkan ke surga, lalu ditanya, apakah hidupmu sengsara wahai hambaku? Tidak ya Allah, saya selalu senang di dunia. Lali Pak. Jadi sampean soro diluk niki lali meneh nggih. Yang terakhir sing paling enak nih yang kita minta, fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu yaitu yang bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Jadi melihat fenomena seperti itu, maka kita selalu berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Kan di Al-Qur'an sudah dicontohkan orang yang melarat, di hadis juga banyak sahabat yang melarat, ashabus sufa, tapi mereka dicinta Allah dan Rasulnya. Tapi yang melarat, tapi ada yang kaya dicinta Allah dan Rasulnya, ya seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Tapi kebanyakan orang mukmin itu melarat lah, kebanyakan, ya artinya ekonominya itu rata-rata menengah ke bawah, kebanyakan. Makanya para tokoh-tokoh kafir, oh ternyata kamu itu yang melarat, nggak punya harta, ya makanya yang kamu hanya diikuti kalangan-kalangan yang biasa, maka mereka tidak beriman. Sedangkan kami adalah orang-orang yang berkedudukan, seperti kisahnya Talut itu lah. Talut, ya orang-orang menolak kepemimpinan Talut yang ditunjuk Allah karena ukurannya harta, ya dia tidak kaya, sedangkan Talut itu miskin, ya ini contohnya ya. Maka kemudian kemiskinan itu di dunia bukan balak yang artinya akan menyebabkan orang itu bisa masuk neraka, enggak. Bergantung sikap kita. Ya dua tadi kata Nabi, kalau mendapatkan nikmat mari kita belajar banyak bersyukur, kalau sedang diuji Allah mari belajar untuk bersabar. Ngoten nggih, saged diterang nggih. Jadi tidak melihat hanya sisi luarnya. Ada kalanya orang yang diuji Allah bisa mensyukuri pada tingkatan tertentu. Kan ada Pak ya, saya pernah ketemu orang itu hanya makan kerupuk itu syukurnya Masya Allah. Iya Pak, ya Allah waduh rek kula. Kalau kan akhirnya retamu itu syukurnya Masya Allah. Mangan kerupuk kok iso nikmati koyo pada lawak dewi kerupuk sampai ayam-ayam ya. Gitu. Nah, itu kan cara menikmatinya. Makanya jenengan kalau melihat orang yang ahli hisab itu kan, ya rokok itu begitu nikmat, padahal sampai kayak nyedot watu-watu, karena jenengan nggak bisa menikmati itu. Misalkan, atau ada orang yang makan kuaci loh, kok yo sempati sisil, karena dia bisa menikmati kuaci itu dengan benar. Awak dewe kurang penggawean, mangan ngono, sak bungkus saya tidak bilang-bilang. Ya begitu Pak ya. Jadi mudah-mudahan kita selalu husnudzon pada Allah Ta'ala. Husnudzon itu penting. Dan Rasulullah pesankan, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan kamu berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang sedang merasa dan sedang diuji dikuatkan oleh Allah Ta'ala dengan kesabaran yang luar biasa. Yang sedang diuji dengan kenikmatan, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu juga pandai bersyukur, sehingga kita menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.